Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Nurul Afifah dari kelas manajemen pagi. Saya di sini akan presentasi ekonomi mikro tentang keseimbangan pasar. Pengertian keseimbangan pasar yaitu dalam mengenal dunia market yang ada hubungan antara penjual dan pembeli sangat erat kaitannya dengan produk atau barang yang ada. Seorang seller akan menawarkan produk sesuai stok yang ada kepada buyer dan buyer akan membeli produk dengan harga yang sesuai. Maka terjadilah keseimbangan yang terjadi pada pasar atau disebut juga ceteris paribus. Bagaimana proses yang terjadi pada keseimbangan pasar? 1. Penjualan menyediakan barang sesuai. Tugas penjual adalah menyediakan barang yang disesuaikan oleh permintaan yang ada pada pembeli. Jika barang yang disediakan terlalu banyak, sementara itu tingkat pembeli buyer menurun, maka akan terjadi ketidakseimbangan, bahkan akan berpengaruh pada harga pasar yang ada. 2. Stok barang sesuai penawaran pembeli. Dalam mendapatkan kesepakatan harga, maka pembeli akan melakukan penawaran kepada penjual sesuai yang dibutuhkan. Jika kedua belah pihak menyetujui adanya kesepakatan harga yang ditentukan, maka harga tersebutlah yang disebut dengan harga keseimbangan. 3. Keseimbangan permintaan dan tingkat ketersediaan. Kebutuhan pembeli akan barang yang ada pada pasar menjadikan penjual harus memastikan stok barang dagangannya terus tersedia dalam periode tertentu dan tidak menambahkan jumlah ketersediaan barang yang ada berlebihan. Maka saat pembeli melakukan permintaan terhadap barang tersebut dengan tidak merubah jumlah permintaan, terjadilah keseimbangan. 4. Adanya kesamaan jumlah antara stok produsen dan permintaan konsumen. Pada tingkat pemasaran yang efektif, produsen akan menjual barangnya dengan stok yang ada setiap harinya. Produsen tidak akan menambah jumlah stok barang. Sementara itu, konsumen pun melakukan permintaan barang sesuai dengan jumlah seperti biasanya. Jika hal ini terjadi secara terus-menerus, artinya keseimbangan pada pasar sedang berlangsung. Penentuan harga dalam bentuknya yang paling sederhana, interaksi konstan antara pembeli dan penjual memungkinkan harga muncul seiring waktu. Seringkali sulit untuk menghargai proses ini karena harga sebagian besar barang yang diproduksi ditentukan oleh penjual. Pembeli bisa menerima harga atau tidak melakukan pembelian. Dengan cara ini secara kolektif pembeli memiliki pengaruh terhadap harga pasar. Akhirnya harga ditemukan yang memungkinkan pertukaran terjadi. Penjual yang rasional akan mengambil langkah ini lebih jauh dan mengumpulkan informasi pasar sebanyak mungkin dalam upaya untuk menetapkan harga yang mencapai jumlah penjualan tertentu. Pada menetapkan harga yang mencapai jumlah penjualan tertentu pada awalnya, agar pasar berfungsi, arus informasi yang efektif antara pembeli dan penjual sangat penting. Menentukan keseimbangan pasar melalui harga. Harga equilibrium jumlah disebut harga pasar karena pada harga ini adalah nilai yang tepat untuk dibawa produsen ke pasar yang berisi target konsumen dan tidak akan ada sisa. Hal ini efisien karena tidak akan kelebihan pasok dan output terbuang atau kekurangan pasar merespon harga secara efisien. Ini adalah fitur utama dari mekanisme harga dan salah satu manfaatnya adalah menciptakan keseimbangan pasar. Fungsi penawaran dan fungsi permintaan pada keseimbangan pasar. Peran penting dari keseimbangan pada pasar ini terbagi menjadi dua bagian. Fungsi penawaran dan fungsi permintaan yang terjadi pada dunia bisnis. Dua hal ini akan sangat berpengaruh dalam menciptakan tingkat keseimbangan. 1. Fungsi penawaran. Pada fungsi penawaran lebih ditekankan pada hubungan persamaan antara harga barang dengan jumlah barang yang telah ditawarkan oleh produsen. Cara kerjanya yaitu disesuaikan dengan adanya hukum penawaran di mana terjadinya kenaikan jumlah barang yang ditawarkan seller diikuti dengan harga barang pada pasar terjadi kenaikan. Fungsi permintaan. Terjadi hubungan antara harga dengan jumlah barang yang selalu berbanding terbalik. Terjadi perbandingan tersebut pada saat
harga barang turun, permintaan akan naik. Begitu juga sebaliknya. Saat harga barang naik, permintaan menjadi turun. Maka untuk menciptakan keseimbangan diberikan suatu kondisi persaingan bisnis antara produsen hingga konsumen pun akan bersaing mendapatkan barang. Kesimpulan, dalam memahami keadaan yang terjadi dengan adanya pengaruh keseimbangan pada pasar, maka dalam menjalankan suatu bisnis diperlukan tingkat pemahaman tentang adanya penawaran dan permintaan yang ada. Terjadinya proses tawar-menawar dalam dunia pasar dengan tujuan mendapatkan kesepakatan harga tersebut yang akan menciptakan keseimbangan harga sekaligus keseimbangan pasar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.